Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam Dejapu On Air bersama kami, Kanwil DJP Jakarta Pusat. Pada episode kali ini, saya bersama sahabat saya di samping kiri saya yaitu Kak Fasya. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah Bang, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kawan Alhamdulillah. pajak juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa ini, Kak, di Dejapu On Air ini? Jadi kawan pajak semua, kita akan membahas terbaru nih dari Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya akan mulai berlaku 1 Juli 2024. Cortex. Oh, Cortex ini hal baru dari Direktorat Jenderal Pajak nih tentunya ya. Betul sekali Bang. Oke. Boleh dijelaskan nggak ke kawan pajak sekalian, hal baru ini ada berapa sih sebetulnya yang mau kita sampaikan kepada kawan pajak semua? Baik kawan pajak semua dan juga Bang Togar, dalam Cortex ini yang akan kita spill atau sampaikan kepada wajib pajak, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait dengan proses bisnis registrasinya dulu nih Bang. Kenapa? Karena ini awalan dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oh, jadi ada beberapa. Namun pada episode kali ini kita fokus membahas untuk yang registrasi. Jadi Betul pendaftaran sekali. gitu ya. Betul sekali. Boleh nggak Kak disampaikan juga kepada kawan pajak, apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan dengan adanya perubahan atau reformasi di sistem perpajakan kita? Jadi kawan pajak semua dan juga Bang Togar, tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan suatu sistem ataupun program yang namanya Cortex, tentunya untuk memudahkan nih Bang, memudahkan dari sisi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Demikian juga dengan hak perpajakannya untuk memudahkan bagi wajib pajak mengetahui apa-apa saja sih yang sudah menjadi haknya. Jadi saya dapatkan poin tadi memudahkan ya. Betul sekali, memudahkan karena sekarang kan sudah zaman digitalisasi ya Bang ya. Oh. Apa-apa semuanya sudah melalui digital. Jadi Oke. tidak ada yang namanya lagi kertas, datang ke kantor pajak dan sebagainya gitu Bang. Berarti tentunya dengan kemudahan-kemudahan yang tadi disampaikan, semestinya memberikan manfaat dong bagi kawan pajak sekalian. Wow, tentu. Boleh dijelaskan nggak apa sih manfaatnya gitu? Nah, manfaatnya nih banyak nih kawan pajak nih. Di antaranya ini untuk memudahkan tadi ya, membantu kawan pajak semua untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Nantinya kepatuhan dari wajib pajak ini diharapkan mampu untuk meningkatkan ya Bang, meningkatkan dari penerimaan pajak kita ini sendiri. Kemudian 1 Juli 2024 di mana nantinya wajib pajak sudah mempergunakan NIK nih Bang sebagai NPWP. Nah, ini memberikan kesederhanaan administrasi nih bagi wajib pajak semua, di mana satu wajib pajak cukup untuk menggunakan atau cukup untuk memegang NIK saja atau KTP saja. Tidak perlu lagi di dalam dompet ataupun di dalam berkas-berkas wajib pajak menyimpan yang namanya NPWP ataupun SKT dan sebagainya. Jadi cukup pergunakan saja NIK, nomor induk KTP. Kemudian manfaat lainnya ini untuk meningkatkan validitas dan integrasi data sehingga nantinya data wajib pajak ini menjadi lebih lengkap, lebih akurat dan lebih termutakhir atau dapat dimutakhirkan dengan tepat begitu Bang. Jadi tadi ada 5 ya kayak manfaat yang bisa diterima atau dirasakan nantinya oleh kawan pajak sekalian nih dengan perubahan sistem ini. Tujuannya tadi memudahkan, manfaatnya Betul. ada 5 gitu ya. Betul. Salah satunya tadi dengan penggunaan NIK menjadi NPWP, nggak usah repot-repot tuh banyak kartu atau bahkan nggak perlu repot mengingat berapa ya nomor NPWP saya gitu ya. Iya, betul sekali. Karena juga NIK ini sebetulnya sudah digunakan oleh masyarakat tidak hanya untuk tentang identitas saja, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan mereka. Misalnya dengan perbankan, Betul. misalnya juga dengan kalau Instansi kita lain gitu naik ya, ini Pak nih, ya. pesawat misalnya gitu ya kayak kita memasukkan NIK kayak gitu ya. Jadi Betul. untuk memudahkan juga bagi kawan pajak sekalian. Kemudian ketika kita melakukan reformasi nih Kak, tentunya kita akan memberikan perubahan-perubahan yang memudahkan dan manfaat tadi pasti dasarnya ada
apa sih yang kekurangan-kekurangan terdahulu itu kita nggak perlu malu lah bahwa pada saat ini kita juga menghadapi tantangan-tantangan. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, apa sih tantangan, kenapa kita harus melakukan perubahan gitu? Nah, Bang, artinya dengan adanya tantangan inilah makanya kita mengalami perubahan ya, Bang. Ya, Iya. kita wajib berubah karena ada tantangan ini, berubahnya untuk ke arah lebih baik. Oh, Benar ya, oke, Bang ya. betul Nah, sekali. tantangannya ada beberapa nih saat ini wajib pajak semua, kawan pajak semua. Tantangan yang paling utama adalah saat ini masih terdapat keterbatasan sistem. Artinya keterbatasan sistem dalam melakukan validasi dan pendaftaran. Nah, ini akan kita ulas lebih lanjut nanti ya, Oke. Bang ya. Nah, yang kedua, saluran. Nih, saluran khususnya pendaftaran wajib pajak ini masih terbatas, Bang. Nah, ini kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, proses bisnisnya ini belum seluruhnya terintegrasi. Oh, jadi masih terpencar-pencar begitu ya Kak Betul, ya? artinya Oke. selama ini kita masih punya yang namanya aplikasi e-registrasi Oke. wajib pajak. Kemudian ada aplikasi e-Bupot ya Bang ya, dan ada aplikasi e-faktur. Nah, diharapkan kedepannya dengan adanya Cortex, sistem-sistem ini sudah terintegrasi. Ya, Baik. terintegrasi dalam satu sistem saja, artinya tidak bermacam-macam, single saja Bang. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sistem sekarang ini masih belum optimal ya, walaupun sudah dalam proses kesempurnaan tapi masih belum optimal. Nah, inilah tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Oh, berarti tadi tantangan-tantangan ini tentunya juga tidak hanya dari sisi wajib pajak atau kawan pajak aja nih berarti. Dari sisi kita sebagai petugas pun juga ada tantangan-tantangannya ya. Betul. Tadi betul, kalau Bang. saya ingat tadi Kak Pasya katakan ada tantangan bahwa kawan pajak terbatas nih untuk melakukan pendaftaran dulu harus di tempat yang dia berterdaftar begitu Betul. ya. Dia Oh. tempat tinggal atau tempat kedudukan nih, Bang ya. Oh gitu. Kalau dari sisi kita, integrasi data tadi juga belum maksimal. Aplikasi banyak nih terpencar-pencar Banyak, begitu ada ya. e-rek, kemudian ada DJP online ya Bang ya, ada e-faktur, e-Bupot dan sebagainya. Baik. Kemudian mungkin bisa dijelaskan nggak di kawan pajak sekalian bahwa dari proses registrasi ini ada hal-hal fitur-fitur yang terbatas yang selama ini dialami oleh kawan pajak Kak. Itu gimana? Baik Bang. Jadi sebagai contoh nih kawan pajak semua, kita kalau kawan pajak semua melaporkan SPT ya Bang ya, baik itu ada yang mungkin SPT masa ataupun SPT tahunan, pasti kawan pajak sudah kenal yang namanya DJP online. Oke. Oke, DJP online ini sendiri, di DJP online sendiri terdapat yang namanya profil akun wajib pajak ya Bang ya. Kemudian di situ ada menu riwayat SPT. Apa saja yang sudah dilaporkan baik SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, di DJP online sendiri fiturnya masih terbatas ya. Artinya masih berupa profil akun wajib pajak, kemudian riwayat SPT dan mungkin ada beberapa yang riwayat permohonan ya Bang ya. Oh. Nah, diharapkan ke depannya nanti fitur-fitur ini sudah terintegrasi ya Bang ya, atau fitur-fitur ini sudah tercakup di dalam satu sistem saja, yaitu sistem Cortex begitu. Nah, tadi ada fitur-fitur yang terbatas di DJP online. Saya kebetulan baru beberapa minggu yang lalu lapor SPT nih Kak. Walaupun kita sebagai petugas pajak, kewajiban sama nih dengan Kak Pajak. Kita juga lapor SPT sama atas penghasilan-penghasilan dan harta-harta kita. Yang kita nanti akan bisa bayangkan nih Kak, di waktu 1 Juli 2024 di mana Cortex ini sudah mulai berlaku, apa yang bisa diterima atau didapatkan oleh kawan pajak nih? Termasuk saya sebagai wajib pajak gitu Kak. Nah, nantinya di Cortex kawan pajak semua, kawan pajak selain ada profil nih ya Bang ya, profilnya artinya situ berisi data-data lengkap dari wajib pajak mulai nama, alamat dan sebagainya. Kemudian ada riwayat SPT juga ya Bang ya. Oh. Riwayat SPT apa saja yang sudah Abang laporkan nih? Ya. Apa saja yang sudah Abang laporkan? Kemudian di Cortex sendiri juga Bang ada nanti riwayat tunggakan nih Bang. Tunggakan Abang nih apa, atau ada kewajiban Abang apa saja yang masih belum dilaksanakan. Oh, Nah, oke. tapi terkait dengan tunggakan, kemudian nanti ada e-billing namanya. E-billing juga, e-billing ini. Nah, untuk e-billing, tunggakan dan sebagainya itu nanti kita bahas di probis selanjutnya, Bang. Oke. Nah, karena kita saat ini fokus kepada probis registrasi dulu nih, Bang. Oh, baik. Jadi tadi ada di-spill sedikit nih sama Kak Pasya tentang nanti wajib pajak atau kawan pajak ini bisa lihat tunggakan-tunggakannya, Tuh. proses-proses permohonan apa yang sedang berlangsung. Betul. Namun akan kita ulas pada episode yang lain gitu ya. Iya. Oke. Kemudian begini Kak, ketika nanti 1 Juli sudah kita pakai Cortex, manfaat yang dirasakan juga apa ya dari kegiatan registrasi atau pendaftaran ini bagi
calon wajib pajak atau wajib pajak misalnya mau mendaftarkan atau mengukuhkan sebagai PKP? Itu boleh dijelaskan, Kak? Oh, boleh. Jadi Bang Togar begini, proses bisnis registrasi ini ada beberapa ya. Jadi di registrasi ini kawan pajak semua dan Bang Togar juga ada 5 proses bisnisnya tercantum di probis registrasi. Yang pertama apa? Yang paling berdampak dan yang paling utama itu adalah pendaftaran wajib pajak. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan probis pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang keempat ada terkait dengan probis perubahan data dan status wajib pajak. Dan yang terakhir adalah penghapusan dan pencabutan status wajib pajak. Oke, berarti ada 5. Ada 5. Yang terkait dengan proses registrasi atau pendaftaran ini gitu ya. Betul, proses bisnis registrasi. Registrasi. Untuk yang pertama nih, tadi Kakak mengatakan ada yang terkait pertama adalah pendaftaran. Nah, di pendaftaran itu apa sih Kak yang terjadi nantinya gitu? Mungkin bisa dijelaskan juga? Baik, Bang. Jadi kini dari awal kita sudah menegaskan bahwa diharapkan dengan adanya Kortex ini kan memudahkan ya, Bang ya. Yang paling utama memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, kemudahan apa sih yang didapat nih dari kawan pajak semua mulai dari pendaftaran nih. Nah, kawan pajak semua, kalau selama ini kawan pajak pasti mendaftarkan diri ke KPP, datang langsung ataupun melalui online nih, Bang. Ya. Online di situs irek.pajak.go.id yang mana kalau mendaftarkan diri harus ke KPP-nya nih, KPP tempat tinggal nih, sesuai dengan KTP ataupun sesuai dengan tempat lokasi usaha. Begitu ya, Bang ya. Nah, kedepannya dengan adanya Kortex mudah sekali. Kenapa saya bilang mudah? Karena setiap orang pribadi, badan maupun instansi pemerintah yang ingin mendaftarkan NPWP boleh datang ke kantor pajak mana saja. Oh, berarti nggak harus dong kalau misalnya saya KTP-nya berada di Jawa Timur, saya belum punya NPWP, mau mendaftarkan NPWP di Jakarta boleh? Boleh. Atau mungkin gini, Abang KTP Jawa Timur nih. Iya. Ya, Jawa Timur. Kemudian Abang nih lagi jalan-jalan nih. Wah, lagi jalan-jalan, lagi liburan ke Bali. Tiba-tiba teringat nih, oh saya belum melaksanakan kewajiban perpajakan. Oh, saya sudah menerima nih bukti potong dari kantor. Penghasilan saya sudah lebih dari penghasilan kena pajak ya, PTKP di atas PTKP. Ya udah deh, saya mau daftar. Tapi saya masih lama nih. Saya masih lama, misalnya saya masih lama liburan, masih sebulan lagi, gimana ya? Ya udah, silakan datangi kantor pajak terdekat. Itu yang pertama, silakan daftar ke kantor pajak terdekat. Tapi Bang, itu bukan cuma satu saluran aja ya Bang. Ya. Kemudian saluran kedua bisa melalui kontak center. Oh, kontak center ini maksudnya gimana nih? Saya baru mau nanya Bang Togar, Nah, tahu ini nggak gimana kontak nih, kontak center? center nih? Nah, kontak center kita pasti kawan pajak semua sudah familiar. Ya, kontak center itu sama dengan kering pajak. Oh, kering pajak, Iya. 1.500, 200. Betul, Oke. 1.500, 200. Nah, pendaftaran nanti bisa melalui kering pajak 1.500, 200 atau kontak center kita menyebutnya. Kemudian bisa melalui akunnya, akun wajib pajak. Melalui Kortex nanti bisa kita pendaftaran wajib pajak itu, Bang. Oh, berarti Gampang kan, Bang? semakin banyak dimanapun bisa gitu ya? Betul. Oke. Atau satu Menarik lagi Bang, nih. Apalagi tapi nih? yang satu ini melalui jasa pos maupun ekspedisi. Oh, jadi- Dengan catatan ini dikirimkan ke KPP yang seharusnya. Artinya Baik. Abang ngirim formulir pendaftaran Aha. tadi ke KPP di wilayah Jawa Timur. Oke. Tuh, itu yang terkait pendaftarannya. Jadi ada banyak channel juga bisa dimanapun begitu Betul, ya? multi channel dan Borderless. Nah, harus dicatat nih kawan pajak semua, memudahkan. Kenapa? Karena multi channel dan borderless. Oke. Kemudian boleh nggak kita jelaskan juga nih Kak ke kawan pajak terkait tentang misalnya yang lagi menonton podcast kita nantinya orang pribadi atau mungkin juga bisa juga dari mereka badan hukum atau juga bisa jadi mereka dari instansi pemerintah nih. Baik. Kira-kira bisa disampaikan sedikit nih bagaimana sih cara-caranya nanti menggunakan Kortex ini dan apa sih syarat-syaratnya? Apakah sama atau apakah ada perbedaan gitu dengan terdahulu? Baik, nah karena saya tegaskan kembali ya kawan pajak semua bahwa sistem Kortex ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak. Iya. Kalau sudah mudah, tolong dong semuanya juga benar-benar dipermudah. Caranya bagaimana nih? Kalau mau daftar NPWP, cukup sediakan nomor induk KTP yang valid. Artinya nomor induk KTP yang sudah terintegrasi dengan sistem
Dukcapil nih Bang. Oke, Tanpa Dukcapil. kawan pajak melampirkan ya, atau memfotokopi, melampirkan fotokopi KTP dan sebagainya, itu nggak perlu lagi sekarang. Jadi cukup orang pribadi cukup sediakan saja nomor induk KTP yang sudah tervalidasi dan terintegrasi dengan Dukcapil. Itu yang pertama. Kalau selama ini kan mungkin kita masih membutuhkan yang namanya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, terutama nih bagi yang wanita kawin. Nah, seperti saya nih ya Bang ya. Nah, pada saat saya mau mendaftarkan NPWP tapi gabung nih dengan suami. Nah, kita menyebutnya wanita kawin yang memilih bergabung ya, bergabung penghasilan dengan suami, maka cukup nantinya ke depannya nomor induk KTP suami saja yang diregistrasi di dalam sistem. Gitu. Tanpa kalau persyaratan saat ini kan kita harus melampirkan yang namanya kartu keluarga, bukti kalau memang berstatus sebagai suami istri, kemudian ada namanya surat pernyataan bahwa memilih untuk bersama dengan suami begitu. Kalau nanti ke depan cukup NIK suami saja yang divalidasi begitu. Oke. Itu terkait wajib-wajib orang pribadi tadi ya Bang ya. Kemudian kalau yang badan nih Kak, misalnya PT, CV itu gimana nih? Nah, ini lebih mudah lagi. Gimana? Kalau dulu badan hukum wajib mendaftarkan NPWP di KPP tempat lokasi usaha. Oke. Nah, sekarang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa di KPP mana saja. Bisa di KPP mana saja atau di KPP 2KP mana saja ya Bang ya. Kemudian melalui badan hukum yang untuk statusnya PT nih. Badan hukum berstatus PT, perseroan persorangan, yayasan, perkumpulan, dan koperasi. Ini catat ya kawan pajak semua, PT, perseroan perorangan, yayasan, perkumpulan, dan koperasi. Validasi NPWP-nya cukup melalui SABH Bang, Sistem Administrasi Badan Hukum. Sistem Administrasi Badan Hukum. Ini yang tadi dari yang menyediakan siapa? Direktorat Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU. Betul. Itu yang terkait dengan PT, PP, yayasan, perkumpulan, dan koperasi ya Bang ya. Kemudian kalau untuk badan usaha yang berstatusnya CP ya Bang ya, perseroan komanditor, firma, dan persekutuan perdata. Nah, silahkan nanti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui Sistem Administrasi Badan Usaha SABU Bang. SABU, SABU dari Ditjen AHU juga. Ditjen AHU juga. Iya betul, Ditjen AHU juga. Nah, kalau misalnya untuk wajib pajak badan ya mungkin yang bukan tercantum dalam yang sudah saya sebutkan tadi Bang, atau ada misalnya perkumpulan lainnya begitu ya Bang, atau yayasan pendidikan lainnya Bang, bisa nanti mendaftarkan melalui portal wajib pajak tadi, melalui portal wajib pajak, kontak center di 1.500-200, pos atau jaksa ekspedisi, tapi dengan catatan ini dikirim ke KPP tempat kedudukan atau tempat usaha. Dan terakhir boleh juga melalui saluran PJAP, penyedia jasa ya Bang ya, penyedia jasa apa ya PJAP ya? Penyedia jasa administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan. Iya. Wah, banyak nih informasi-informasi kawan pajak sekalian yang kita terima nih tadi dari Kak Fasihah tadi tentang pendaftaran NPWP untuk orang pribadi, kemudian untuk badan usaha, badan hukum, kemudian untuk badan usaha lainnya gitu ya. Betul. Nah, tadi saya juga menanyakan nih Kak Fasihah, barangkali ada juga kawan pajak yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini, yaitu instansi pemerintah nih. Itu gimana Kak yang harus diperhatikan? Ya betul. Jadi kalau instansi pemerintah hampir sama Bang, mudah juga dan gampang. Kanalnya sama sih, bisa melalui portal wajib pajak sendiri, kemudian kontak center ya, ataupun pos maupun jasa ekspedisi, atau melalui saluran PJAP yang sudah disiapkan. Itu saja. Oke, benar-benar mudah nih. Saya sebagai petugas aja ya, sudah membayangkan ini sangat memudahkan sekali nih. Betul. Bagi kawan pajak sekalian. Berarti nggak usah repot-repot kesana kemari nih, dimanapun Anda berada, mau melaksanakan pendaftaran itu bisa gitu ya. Karena sistemnya sudah multi channel ya Bang ya. Baik. Kemudian bisa nggak Kak kita beralih untuk wajib pajak nih yang sudah punya NPWP namun belum menjadi PKP. Pendaftarannya apakah juga dipermudah? Oh tentu saja. Seperti Gimana? di awal kan sudah saya spill dikit nih. Iya.
Probis registrasi ini apa saja? Nah, yang kedua probisnya adalah terkait dengan pengukuhan PKP nih, Bang. Nah, pengukuhan PKP kalau selama ini kan wajib pajak datang ke kantor pajak nih, Bang. Isi formulir pengukuhan, melampirkan semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan nih, Bang. Ya, jadi artinya dokumen seperti NPWP, kemudian NPWP dan KTP salah satu pengurus, kemudian akte pendirian dan segala macamnya. Kedepannya dengan Cortex administrasinya lebih mudah. Kenapa? Karena pengukuhan PKP kawan pajak bisa dilakukan di KPP mana saja. Serius Kak? Di KPP mana saja? Serius. Wah, ini luar Bisa biasa di KPP kawan. mana saja. KPP mana saja ya? Betul. Misalnya abang direktur CP Angin Ribut gitu ya, Iya. Bang ya. Terus abang lagi, gue lagi liburan nih, ya lagi liburan di Bali. Mau daftar NPWP, PKP, maaf, saya mau pengukuhan PKP nih, Iya. karena saya udah mau tender nih ya. Saya mau pengukuhan PKP, ya udah datangi KPP terdekat dengan lokasi abang. Oke. Silahkan ajukan proses pengukuhan PKP tanpa melampirkan persyaratan yang sudah saya sebutkan, sepanjang persyaratan tadinya sudah pernah terlengkapin. Oh. Kenapa saya bilang sudah pernah terlengkapin? Kan tentu saja pada saat pendaftaran NPWP badan nih ya, Bang, Ya. data-data ini kan sudah masuk nih, Bang. Data NPWP siapa nih, direkturnya siapa, data KTP ya, Bang ya, kemudian nomor akte pendirian segala macamnya kan sudah terdaftar, otomatis data-data ini sudah ada, jadi tidak perlu dilampirkan kertas-kertasnya. Kita sekarang sudah borderless. Gitu. Ini menarik nih kawan pajak. Artinya kalau mungkin dulu kawan pajak merasakan bahwa ngapain sih aku dulu udah pernah ngirim dokumen ini. Betul. Ketika mendaftarkan PKP kok disuruh ngirim lagi Iya. gitu ya. Nah, ini menarik nih kawan pajak. Nanti kita tagih nih janjinya dari Kak Fasiha. Betul nggak? Apakah ini bisa kita lakukan pendaftaran dimanapun, kemudian tidak perlu melampirkan dokumen lagi yang dimana dokumen tersebut sudah pernah diserahkan oleh kawan pajak terdahulu. Betul. Gitu ya. Selain itu, Bang, pengukuhan PKP kalau dulu cuma salurannya di KPP terdaftar, sekarang bisa melalui akun portal wajib pajak tadi. Maksudnya korteksnya wajib pajak? Betul sekali. Dan melalui online saja, melalui akun portal wajib pajak atau melalui kontak center. Telepon deh ke 1.500-200 atau melalui jasa ekspedisi dan pos dengan catatan harus dikirim ke KPP terdaftar. Jadi Gitu. call center tadi, kontak center tadi bisa juga ya? Bisa. Nanti 1 Juli silahkan dicoba Menarik nih kawan untuk pajak semua. pendaftaran PKP bisa dilakukan melalui kontak center. Betul, Bang, betul. Lebih mudah, Bang. Baik. Oke, tadi sudah mengulas yang kedua nih Kak terkait pendaftaran. Yang ketiga nih sekarang nih, yang ketiga yaitu tentang PBB. Betul. Perlu kawan pajak sekalian ketahui, PBB juga ada sebagian yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukan PBB yang untuk rumah, namun untuk PBB yang selain rumah, misalnya perkebunan, hutan, dan lain sebagainya. Jadi kawan pajak biar tidak rancu nih, PBB untuk rumah itu adalah wewenang dari pemerintah daerah setempat. Betul. Kalau PBB P2 kita P2, menyebutnya, Bang, pedesaan dan perkotaan. dan perkotaan. Itu yang biasanya kalau gampang untuk rumah gitu ya, Iya, PBB betul. rumah, PBB tanah pekarangan Iya. seperti itu. Dan yang kita kelola adalah PBB P5L. P5L. Macamnya tadi contohnya perkebunan, Perhutanan, pertambangan, migas ya, Bang ya, migas batu bara, Migas. kemudian lainnya. lainnya. Jadi ada 5 PBB yang ditangani atau berada di wewenang Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini gimana perubahannya ketika kita nanti menggunakan Cortex, Kak? Nah, tentang PBB kalau ini. melalui Cortex, dengan berlakunya Cortex di 1 Juli 2024, Ya. pada saat wajib pajak ingin melakukan pendaftaran objek nih, Bang, pendaftaran objek PBB. Kalau selama ini kan didaftarkan di KPP tempat objek pajak itu berada. Misalnya nih, kasih contoh jelasnya nih. Misalnya Ada saya perusahaan? punya Gimana? perkebunan, perusahaan Oke. perkebunan di Riau, Oke. kita ambil contoh ya, Bang ya. Maka mendaftarlah di KPP terdaftar lokasinya di KPP mana itu? Di Riau sana? Betul. Oh. Nah, nanti kedepannya gampang ini kawan pajak semua. Kenapa? Bisa melalui akun portal langsung. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajak lagi, daftarkan untuk PBB-nya. Dari akun Cortex-nya tadi nih ya? Iya, Oh. melalui akun Cortex-nya atau melalui kontak center juga bisa, Bang. Kontak center 1.500 Iya, juga betul bisa? sekali, kontak center bisa, gampang sekali. Wah, luar biasa nih. Kontak center bisa nih berarti ya? Bisa, Bang, tinggal telepon Oh. ke 1.500-200, kemudian ajukan permohonan pendaftaran objek PBB-nya melalui kontak center. Baik. Ini Dan satu semakin lagi, menarik nih, lanjut. bisa ke TPT. Kalau TPT tentu saja ke KPP terdaftar ya, Bang ya.
KPP KPP terdaftar, terdaftar iya. itu artinya berarti Di KPP terdaftar atau ada ataunya Ada juga, ataunya juga. atau di KPP mana saja. Ini sama dengan serius nih daftar. Kak, jangan Serius. bercanda nih. Ntar kawan pajak sekalian 1 Juli ke KPP mana saja ntar ditolak. Tidak. Enggak ya? Enggak. Oh, berarti bisa juga nih di KPP mana Bisa, saja. di KPP mana saja bisa Oh. sama seperti proses pendaftaran wajib pajak. Pendaftaran NPWP sama juga dengan proses pendaftaran ojek PBB. Bisa di KPP mana Di saja. KPP mana saja. Kenapa? Karena kita menyebutnya multi channel. Multi channel dan tadi borderless. Oke, keren nih. Sangat menarik sekali. Saya cukup ikut bangga nih Kak. Padahal belum terjadi nanti 1 Juli nih. Alhamdulillah, Bang. Wah, bener banget nih. Alhamdulillah. Bagi kan pajak kita memang tujuan sebagai pelayan masyarakat memang harus memudahkan nih. Karena tujuan untuk Kortex ini tujuan utamanya adalah memudahkan Memudahkan. wajib pajak. Oke, kemudian kalau tadi sudah kita tentang PBB, bagaimana Kak kalau misalnya terjadi perubahan dari data-data kawan pajak nih, misalnya terkait alamat atau mungkin nomor telepon, itu juga apakah ada perubahan yang memudahkan juga nih di Kortex nantinya? Nah, kawan pajak semua, salah satu proses bisnis yang terdampak nantinya di Kortex ya Bang, dengan Ya. adanya Kortex ini adalah perubahan data dan status wajib pajak. Oh, Kalau selama ini perubahan data, kawan pajak nih harus datang ke KPP terdaftar, isi yang namanya formulir perubahan data, kemudian lampirkan syarat-syaratnya. Misalnya nih Bang, Abang udah berubah alamat tempat usaha CV-nya nih tadi ya Bang ya. Dari jalan ini sekarang udah pindah ke kelurahan ini misalnya, tapi masih dalam satu wilayah kerja KPP yang sama, Oke. maka itu harus dilampirkan akte perubahannya. Hmm. Akte perubahannya berikut dengan formulir perubahan data. Tapi ke depan cukup melalui akun portal saja, melalui akun Kortex. Korteksnya tadi. Iya, jadi nggak perlu lagi nih abang datang ke kantor pajak kan, melampirkan dan segala macam, nggak perlu. Cukup nanti mengajukan permohonan perubahannya melalui akun Kortex saja. Berarti wajib pajak kawan pajak sekalian ketika terjadi perubahan itu cukup login di dalam Korteksnya tadi, kemudian melakukan perubahan di sana. Iya, gitu ya? kenapa? Karena di sana ada menu nanti bang, ada menu profil wajib pajak dan di situ sudah disediakan menu perubahan data dan status wajib pajak. Oke. Gitu. Gampang kan bang? Oke, sangat gampang nih, benar-benar mudah berarti. Kemudian yang bisa kita sampaikan juga kepada kawan pajak gimana tentang perubahan data ini kak, untuk alurnya, sehingga kawan pajak sekalian bisa pasti nih, oh ya saya sudah melakukan perubahan, itu gimana sih kak? Jadi kawan pajak semua, untuk perubahan data wajib pajak ini kan tadi melalui Kortex ya bang ya, melalui akun profil di Kortex. Nah setelah itu nanti akan diterbitkan namanya kode otorisasi nih bang. Oh. Kode otorisasi. Nah kalau perubahannya itu keluar dari KPP terdaftar, maka akan dinamakan dengan proses pemindahan selanjutnya. Nah, Proses itu gampang. pemindahan. Ya, kalau dulu proses pemindahan ini kan bang harus diajukan di KPP, bisa di KPP terdaftar maupun KPP tujuan. KPP awal maupun KPP tujuan ya bang ya. Kalau sekarang gampang melalui akun saja, akun Kortex saja. Di akun Kortex ini Ya, kode nanti verifikasi- sistemnya otomatis terintegrasi. dapat kode otorisasi nih. Ya, dapat kode otorisasi. Kemudian Untuk melakukan perubahan data tadi Perubahan ya bang ya, data udah tadi. otomatis dilakukan perubahan data gitu. Nah, wajib pajak atau kawan pajak ini bisa tahu ketika mendapatkan kode otorisasi, tentunya kan pasti mendapatkan sebuah verifikasi nih. Betul. Entah itu apa namanya kita sebutnya OTP ya. OTP. Nah, itu mereka bisa dapatnya di mana ya kawan pajak sekalian ini? Biasanya pasti kalau kawan pajak yang sudah sering melapor melalui DJP online, Ya. OTP-nya masuk kemana? Tentu saja ke email. Oke, ke email. Hanya Iya. email saja atau Ke gimana? email nanti bang, Oh, ke ke email. email dan akunnya sendiri. Email dan juga akunnya gitu Iya ya. betul. Kode otorisasi Oh. pasti akan masuk ke email dan akun dari wajib pajak sendiri. Nah, ini berarti kawan pajak harus memastikan dulu nih email yang apa namanya dipakai untuk perpajakannya di DJP itu apakah aktif, Dan valid. valid gitu ya? Betul sekali bang. Karena Oh. pada saat pendaftaran NPWP akan diminta nih data-data nomor HP dan alamat email yang valid. Nah, itu juga kita kalau orang pribadi kan biasanya pakai nomor HP juga bisa tuh. Betul Pakai bang. SMS tuh ya. Betul. Oke, berarti kawan pajak sekalian perlu diperhatikan nanti 1 Juli 2024 untuk email
cek lagi apakah email yang digunakan email yang aktif dan valid. Karena nanti segala verifikasi itu akan masuk ke dalam email kawan pajak sekalian. Begitu juga bagi yang orang pribadi nih Kak. Kawan pajak harus ngecek lagi apakah nomor HP yang didaftarkan di DJP di kita itu adalah nomor HP yang valid. Betul. Karena nanti kode-kode OTP-nya, verifikasinya semua lari ke sana gitu ya. Jadi kemudahan-kemudahan ini tentunya silakan dimanfaatkan. Cek juga nanti identitasnya apakah sudah benar atau belum gitu ya Kak ya. Selanjutnya ada tambahan nih Bang, Nah, apalagi terkait nih? dengan validasi identitas wajib pajak. Nah, Nanti ke depannya validasi identitas wajib pajak ini ada yang namanya pengenalan wajah nih Bang. wow, ini nih. Atau bahasa Inggrisnya apa Bang? Face? Bentar. Face recognition ya. Yes, ini betul. ini pengalaman nggak apa-apa nih kan pajak kita sampaikan. Ketika saya mau pulang ke kampung halaman, saya kaget di sebuah stasiun dekat kantor kita nih Kak. Masuknya sekarang tuh pakai wajah loh. Nah, benar. Ini berarti kita nanti gimana? Apakah loginya yang pakai wajah atau gimana nih Kak? Jadi validasi identitas nanti nih, validasi identitas dari kawan pajak semua ada yang namanya pengenalan wajah. Oke, terus Dia berbasis apa? Berdasarkan data NIK. NIK-nya. Kemudian kalau misalnya untuk yang wajib pajak yang punya NIK, maka melalui penelitian foto dan paspor. Oh. Jadi harus valid nih, NIK-nya juga harus terintegrasi dengan data di Dukcapil nih Bang. Oh, ini mungkin kaitannya berarti gini dah Kak. Ini sebagai memberikan keamanan Betul. ya untuk kawan pajak sekalian supaya akunnya kawan pajak ini nggak disalahgunakan. Iya gitu betul, ya? nggak disalahgunakan oleh pihak lain ya Bang ya. Makanya ada validasi melalui pengenalan wajah. Baik. Nah, kira-kira nih Kak, tadi sudah kita mengulas untuk 4 hal terkait ya. Ya, Tadi pertama pendaftaran, kemudian perubahan data, pengubahan Pengukuhan. PKP, kemudian PBB gitu ya. Yang terakhir nih Kak, yang terakhir ini tentang apa ini? Yang terkait dalam proses pendaftaran atau registrasi ini? baik. Yang terakhir nih kawan pajak semua, yang terdampak adalah terkait dengan penghapusan dan pencabutan. Oh, penghapusan dan Ya, pencabutan. Ini juga penghapusan dan terpengaruh nih. pencabutan. Dimana kalau pencabutan ini terkait dengan status ya Bang ya. Misalnya pencabutan pengukuhan PKP. Oke. Kalau penghapusan sendiri adalah penghapusan dari NPWP maupun penghapusan objek PBB. Penghapusan dari untuk PKP, pencabutan PKP dan juga objek Pencabutan. PBB. Kalau PKP terkait dengan pencabutannya, pencabutan pencabutan status PKP. PKP-nya. Kalau Kalau penghapusan NPWP dan NPWP dan juga objek PBB. Iya Nah, betul. kalau terkait tentang penghapusan dan pencabutan ini nih Kak, kemudahannya apa sih bagi kawan pajak ini? Nah, kawan pajak semua, kalau selama ini kawan pajak yang ingin melakukan penghapusan dulu nih Bang. Misal seperti Abang ya punya badan hukum berbentuk CV tadi. Nih badan hukumnya CV tadi mau dihapuskan nih NPWP-nya. Nah, karena tadinya Abang masih berstatus sebagai PKP nih. Maka hal yang pertama sekali dilakukan apa? Adalah mencabut status PKP-nya dulu. Oke. Nah, proses pencabutan PKP ini saat ini masih diajukan di KPP terdaftar. Saat ini nih. Saat ini. Oke. Tapi mulai 1 Juli 2024 kawan pajak bisa mengajukan melalui Cortex. Melalui Cortex-nya Ya. wajib pajak, kawan pajak sekalian. Melalui akun Cortex. Cortex. Gampang kan, Bang? Kemudian bisa melalui KPP di mana saja. Loh, nyabut pun juga bisa. Betul, daftarnya bisa di KPP mana saja, nyabutnya bisa di mana saja juga. Oke. Adil kan, Bang? Ini luar biasa nih. Artinya nggak setengah-setengah ini gitu Nggak ya. setengah-setengah, Jadi kita nggak kemudahannya setengah-setengah. itu sampai juga dengan untuk mencabut. Betul, sampai dengan penyelesaiannya, Bang. Nah, tadi kontak centernya gimana nih? Apakah juga bisa? Betul sekali. Untuk pencabutan ya, Bang ya, pencabutan status PKP Abang tadi, Iya. itu bisa melalui kontak center 1500. Tetap bisa? Bisa. Oke, kawan pajak Bisa sekalian. melalui akun profil wajib pajak ya, melalui Cortex tadi, KPP di mana saja, kemudian melalui kring pajak. Oh, berarti ini semuanya sampai dengan pencabutan lo bisa ya? Iya, betul Dilakukan di sekali. channel manapun dan juga dimanapun gitu Betul, ya? multi channel. Multi channel dan borderless. Oke, kawan pajak, itu tadi kemudahan tentang bagaimana channel yang bisa digunakan oleh kawan pajak dan juga lokasi di mana kawan pajak bisa mengajukan permohonannya. Iya. Kalau untuk tentang prosesnya nih Kak, pencabutan itu tadi
apakah ada perubahan bagi kawan pajak ini yang harus mungkin diperhatikan nih ketika 1 Juli 2024 kita pakai Cortex? Baik, kalau prosesnya masih sama ya. Masih Bang sama. ya. Kalau Oke. prosesnya masih sama, masih kalau untuk pencabutan PKP ya Bang ya, akan diproses maksimal nih paling lama 6 bulan Bang. Paling lama 6 Ya, bulan. saat ini juga sama. Peraturannya Kemudian? masih sama 6 bulan. Kemudian untuk penghapusan, kalau penghapusan sendiri ya Bang ya masih sama prosesnya, masih paling lama 12 bulan untuk Paling badan lama hukum 12 tadi. bulan. Ya, kemudian yang dipermudahkan yang paling utama adalah prosesnya tadi Bang, proses untuk mengajukan permohonannya tadi dipermudah. Kalau saat ini harus ke KPP terdaftar, sekarang bisa multi channel dan borderless. Oke. Tadi diberikan kemudahan untuk tempat lokasinya maupun channelnya. Iya, Nah, ketika nih misalnya saya nih untuk mau menghapus NPWP atau mencabut PKP misalnya, betul. saya bisa tahu proses ini sudah sampai mana itu gimana sih Kak? Selama ini kan saya harus telepon ke KPP, Iya. Atau gimana? menunggu gitu Nah, ya Bang ya. menunggu gitu, Menunggu surat Nah, keterangan pencabutan atau keputusan pencabutan penghapusan gitu apakah ya. juga tetap sama nih ketika nanti 1 Juli 2024 kita pakai Cortex? Itu gimana Kak? Dengan adanya Cortex nih ya Bang ya, Iya. Abang bisa memantau nih. Oh. Memantau udah sampai mana sih produk hukumnya, udah sampai mana sih proses yang saya ajukan tadi pencabutan PKP-nya melalui akun Cortex Abang. Oh. Nanti prosesnya terlihat udah sampai mana nih, udah sampai proses berapa bulan ini. Jangan-jangan udah selesai, Ya. udah dikirimkan yang namanya surat keputusan tapi nggak nyampe gitu. Bisa Abang pantau di akun Cortex, gampang sekali Bang. Jadi saya pun kalau ketika mengajukan itu bisa tahu ya Kak ya, permohonan saya sedang sampai mana, sudah selesai atau belum. Oh gitu ya. Iya. Jadi kawan pajak sekalian, tadi ada beberapa kemudahan yang sudah disampaikan. Yang utama adalah tentang channelnya, bisa banyak channel, bahkan kontak center pun yaitu 1-500-200 bisa melakukan pendaftaran sampai dengan penghapusan. Sampai dengan penghapusan. Jadi mengawali dan mengakhiri nih ya, sampai awal dan Betul. akhir itu bisa di kontak center, bisa juga di KPP mana saja, di KP2KP, atau juga bisa di akun Cortex masing-masing kawan pajak Iya. nih. Selain itu kawan pajak juga bisa memantau ketika mengajukan prosesnya. permohonan tadi prosesnya sampai mana, itu juga di dalam akun Cortex kawan pajak sekalian. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih Kak terkait tentang proses registrasi di Cortex ini? Baik kawan pajak semua, karena kami Direktorat Jenderal Pajak nantinya akan menyediakan sistem Cortex ini ya Bang ya di 1 Juli 2024, yang perlu saya ingatkan kembali nih kepada kawan pajak semua ya Bang ya. Jangan lupa bagi kawan pajak yang sudah mempunyai NPWP silahkan lakukan pemadanan Bang. Oke. Pemadanan NIK menjadi NPWP. Kenapa? Karena dengan berlakunya Cortex di 1 Juli 2024, maka NPWP tidak lagi digunakan, tetapi yang digunakan adalah nomor induk KTP. Itu Pakai yang nomor paling induk utama. KTP-nya. Nah, kemudian kawan pajak semua silahkan untuk membiasakan diri, memulai diri untuk menerima ataupun mulai untuk mempersiapkan diri memperoleh manfaat dari Cortex ini sendiri. Bahwa dengan adanya Cortex nantinya akan multi channel dan borderless. Dan satu lagi nih kawan pajak dan Bang Togar nih yang perlu diingat, bahwa informasi yang kami sampaikan pada episode kali ini dapat berubah nih kawan pajak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perpajakan dan juga pengembangan sistem yang akan berlaku 1 Juli 2024. Baik kawan pajak sekalian, tak terasa kita sudah mengulas begitu panjang tentang proses bisnis registrasi ketika nanti 1 Juli 2024 Cortex ini berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, kawan pajak bisa juga selalu update di dalam sosial media kami di Kanwil DJP Jakarta Pusat atau juga di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di website resmi kami di www.pajak.go.id. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami Kanwil DJP Jakarta Pusat. Akhir kata saya Togar Anaro Lumantobing. Dan saya Fasiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.